Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Syahrul Hidayat dengan NIM 12340303125. Oke, di sini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya mengambil sejarah Islam di wilayah Asia Tenggara. Oke, lanjut. Di sini tentang sejarah Islam di Asia Tenggara itu ada beberapa teori ya tentang masuknya ke Asia Tenggara. Gitu. Yang pertama itu Arab, yang kedua Cina, dan yang ketiga India. Nah, oke. Kemudian di sini saya akan jelaskan beberapa terkait teori-teori yang telah tadi saya sebutkan. Yang pertama menurut teori Arab ya. Teori ini menyatakan bahwa Islam itu datang langsung dari Arab, tepatnya dari Hadramaut. Jadi teori ini menyebutkan bahwa Islam itu datang secara langsung gitu. Jadi tidak ada perantara dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Jadi teori Arab itu menyebut secara langsung gitu, dari Hadramaut ke Asia Tenggara. Oke, itu tadi menurut teori Arab. Nah, yang selanjutnya itu ada teori dari Cina. Nah, menurut teori ini dulunya Kentan atau kita kenal sebagai Guangzhou. Nah, pernah menjadi pusat perdagangan gitu bagi para pedagang-pedagang Arab. Nah, pada saat itu pedagang Arab yang banyak yang memeluk Islam. Jadi eh, orang-orang Arab datang ke Asia Tenggara melalui jalur-jalur perdagangan dengan membawakan ajaran Islam gitu. Nah, dulu itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada teori dari India atau Gujarat. Menurut teori ini datangnya itu dari Gujarat atau dari India dan Patekoro Patekoro Mandel katanya ya. Di semenanjung India di India ya di sana. Nah, hubungan dagang antara Asia Tenggara dengan India itu telah terwujud sejak lama. Nah, maka hal ini itu menurut orang-orang India memberikan peluang sangat besar bagi pedagang Islam India untuk menyebarkan ajaran Islam di Asia Tenggara. Nah, jadi menurut orang teori India, mereka beranggapan bahwa kesempatan yang sangat besar itu datangnya dari bangsa India gitu, karena perdagangan yang mereka jalani itu sangat baik gitu. Nah, oke, kita bahas cara datangnya Islam ke Asia Tenggara. Menurut Uka Chandra Sasmita bahwa berkembangnya Islam ke wilayah Asia Tenggara itu melalui beberapa jalur gitu. Perkawinan, tasyawuf, pendidikan, kesenian, politik gitu, dan sebagainya, atau bisa kita sebut Evolexis Budhan Kamrata. Nah, tadi ada beberapa jalur ya. Oke, kita bahas yang pertama itu dari jalur perdagangan. Seperti yang tadi dijelaskan dari teori Arab, teori India. Ya. Nah, pada taraf ini eh, di jalur perdagangan ya, taraf permulaan di mana proses masuknya Islam itu lewat perdagangan. Karena kesibukan lalu lintas di jalur perdagangan menjadi sarana itu bagi para pedagang Islam yang khususnya ya dari Arab, Persia, dan India itu pada abad ke-7 sampai ke-16 itu mereka turut mengambil bagian gitu dari perdagangan orang-orang barat di wilayah Asia. Nah, kemudian saluran Islamisasi dalam jalur perdagangan sangat menguntungkan karena pada masa itu para bangsawan dan para raja pun ikut serta dalam bidang perdagangan pada masa itu. Jadi eh, menurut ini
sangat menguntungkan gitu dari jalur perdagangan. Maka proses Islamisasi pun sangat besar peluangnya karena para bangsawan ikut serta dalam proses perdagangan tersebut pada masa itu. Nah, yang selanjutnya itu ada dari jalur perkawinan. Nah, dari sudut ekonomi, para pedagang muslim tentunya memiliki sosial yang sangat baik dibanding pribumi. Nah, dari sini putri-putri bangsawan itu tertarik dengan para pedagang pedagang muslim. Ya karena mereka ekonominya sangat baik gitu. Jadi mereka tertarik untuk menikah dengan para pedagang-pedagang muslim. Nah, sebelum dilakukan perkawinan, nah, terjadilah Islamisasi terlebih dahulu. Nah, maka dari sini berkembang itu lingkungan lingkungan Islam di wilayah tersebut, di wilayah Asia Tenggara gitu. Nah, kemudian semakin meluas lah gitu ya. Karena jalurnya tadi perkawinan gitu ya. Kemudian berkembang biak dari satu menjadi banyak gitu ya. Maka terjadilah lingkungan Islam pada itu awal mulanya. Oke, yang selanjutnya itu tasawuf, jalur tasawuf ya. Jadi orang-orang tasawuf ini dulu mereka datang ke Asia dengan membawa para ahli ilmu. Kemudian disebarkanlah Islam di Asia Tenggara. Nah, kemudian para masyarakat di Asia Tenggara ini mempercayai apa yang disampaikan oleh para tasawuf. Maka masyarakat di wilayah Asia Tenggara itu mempercayai adanya Islam. Nah, kemudian terjadilah Islamisasi dari jalur tasawuf. Nah, seperti itu singkatnya. Oke, kita lanjut ke jalur pendidikan. Nah, sebenarnya jalur pendidikan dengan jalur tasawuf itu eh, tingkatannya tidak beda jauh, atau cara datang itu tidak beda jauh gitu. Nah, sama-sama mereka membawa ahli ilmu untuk menyebarkan paham Islam di wilayah Asia Tenggara. Namun di sini mereka membuka gitu lembaga-lembaga pendidikan. Ya kalau sekarang itu seperti sekolah gitu ya. Nah, dari situ mereka memberikan paham-paham atau doktrin-doktrin ajaran Islam gitu. Sehingga para masyarakat itu berkeyakinan penuh terhadap adanya Islam gitu. Nah, maka terjadilah seperti tadi Islamisasi di jalur pendidikan. Kemudian di jalur politik dan jalur kesenian ya tadi. Jalur politik ya. Mereka orang-orang Arab ini apa sih menggunakan sistem politik Islam. Nah, kemudian para masyarakat itu tertarik. Wah, ternyata eh, benar gitu, bagus sistem politik dalam Islam. Nah, kemudian dari situlah para masyarakat benar-benar tertarik untuk memahami ajaran-ajaran Islam. Gitu. Kemudian dari segi kesenian. Nah, dari segi kesenian ini ada hubungannya dengan para wali. Ya mereka memberikan sebuah kesenian namun dicampur adukan dengan agama dengan Islam. Seperti menceritakan kisah Nabi di dalam wayang, mereka menceritakan kisah-kisah Nabi. Atau seperti syarat masuk ke dalam eh, pentas seni tersebut itu dengan membacakan syahadat ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian eh, kita pahami oh ternyata ya jalur Islamisasinya di kesenian itu ternyata seperti itu gitu. Ya. Kita mengingat bahwa setiap peradaban ya pasti memiliki hal-hal yang menyebabkan sebuah peradaban itu hancur atau mundur ya.
Nah, di Asia Tenggara sendiri kemunduran Islam itu terjadi diakibatkan banyaknya doktrin-doktrin penghapusan Islamisasi ya. Seperti di Cina contohnya ya, mereka eh, menyebarkan doktrin komunis yang menyebabkan para masyarakat di wilayah itu membenci Islam. Kemudian mereka berpindah paham, apa sih pahamnya itu paham komunis ya, seperti itu. Nah, kemudian pada masa itu karena doktrin yang diberikan doktrinnya paham komunis, maka Islam di wilayah Cina itu menjadi minoritas karena paham-paham tadi. Nah, ini adalah sebuah contoh di mana kemunduran peradaban di Asia Tenggara karena Cina itu sebagian dari tubuh Asia Tenggara. Ya, sama dengan negara-negara lain pun kasusnya hampir sama dengan apa yang terjadi di Cina. Namun kondisi atau situasinya yang berbeda gitu. Hanya di Indonesia saja Islam menjadi mayoritas sampai saat ini. Itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan menurut sependek pengetahuan saya tentang Islamisasi atau sejarah berkembangnya Islam di wilayah Asia Tenggara. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.